Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi mahasiswa semuanya dalam mata kuliah eh, struktur data. Ya. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang sorting, algoritma sorting, pengurutan. Ya, yang kemarin di perkuliahan kita sudah membahas tentang searching, kita sudah bahas sequential search, binary search dan seterusnya. Sekarang kita bahas tentang sorting, gitu ya. Nah, sorting itu adalah teknik yang kita gunakan untuk mengurutkan data yang awalnya susunannya acak, tidak jelas. Jadi yang awalnya acak kita rubah menjadi terurut. Oke. Adalah algoritma sorting. Nah, di dalam sorting nanti itu ada dua, yaitu ascending dan descending. Ya. Nah, ascending itu pengurutan data dari yang kecil ke besar, kemudian kalau descending itu pengurutan data dari yang besar ke kecil. Misalnya kalau ascending ya, misalnya 1, 5, 9, 8, 15 dan 25 begitu ya. Nah ini terurut dari kecil ke besar. Kalau descending kebalikannya, dari besar ke kecil, berarti 25-nya di depan. 25, kemudian 15, kemudian 8, kemudian 5, dan terakhir adalah 1. Ini descending dari yang besar ke kecil, gitu ya. Oke, nah kemudian yang nanti akan kita bahas di perkuliahan ini adalah tentang algoritma bubble sort. Ya, bubble sort. Ya, sorting gelembung. Ya, bubble itu gelembung. Oke. Nah, bubble sort ini nanti akan mengurutkan data itu dengan cara membandingkan antara data yang berdampingan dalam sebuah array, dari misalnya dari indeks 0 dibandingkan dengan indeks 1 gitu ya. Jika data yang sebelah kiri kalau kita pakai ascending, jika data yang indeksnya besar itu datanya lebih kecil, maka akan ditukar. Indeks 0 ditaruh ke indeks 1, indeks 1 ditaruh ke indeks 0 gitu ya. Nah, pertukaran ini namanya adalah swap gitu ya. Terus seperti itu dilakukan sehingga seakan-akan dia mengalir dari sisi kiri ke sisi kanan data yang besar tadi itu, maka dikatakan sebagai gelembung gitu ya, masuk bandingan lebih besar gitu, terus seperti itu. Nah, oh ya tadi ada istilah swap. Nah, swap ini adalah pertukaran atau pemindahan data dari satu indeks ke indeks yang lain, atau pemindahan data. Nah ini konsep yang harus kita pahami dulu ya untuk sorting, swap. Misalnya kita punya data array gitu ya, dua aja, misalnya dengan indeks 0 dan indeks 1. Nah array yang pertama ini misalnya datanya adalah 21, kemudian yang indeks 1 datanya adalah 7. Nah, dengan operasi swap, maka datanya akan bertukar atau berpindah. Seperti yang indeksnya 1 diletakkan di indeksnya 0 diletakkan di indeks 1, indeksnya 1 diletakkan ke indeks 0. Gitu ya. Nah, jadi yang 21 masuk ke indeks 1, yang 7 masuk ke indeks 0. Nah, ini adalah operasi swap, pertukaran. Oke. Nah,
Itu yang awal dulu perlu kita pahami tentang ascending, descending, dan sweep. Oke, kita masuk ke algoritma bubble sort. Oke, misalnya kita punya data dalam sebuah array ini misalnya 13, 21, 7, 10, dan 3 gitu ya. 13, 21, 7, 10, dan 3. Nah, kita ada 5 buah data, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa, array itu indeksnya dari 0 dan diakhiri dengan n-1. N-nya 5, berarti indeks terakhirnya adalah 4. N-1. Ya. Nah, bubble sort itu akan memulai langkahnya pertama itu dengan cara membandingkan data pada indeks ke-0 dibandingkan dengan data pada indeks ke-1. Sekali lagi, dimulai dengan membandingkan data pada indeks 0 dengan membandingkan pada indeks 1. Dilihat, jika data pada indeks yang lebih besar, indeks 1, itu datanya lebih kecil daripada data pada indeks yang lebih kecil, indeks 0, maka akan dilakukan operasi swipe. Jika tidak, maka tetap. Kita lihat bahwa sekarang indeks 0 datanya 13, indeks 1 datanya 1, dan indeks 1 datanya lebih besar daripada indeks 0, maka tidak dilakukan operasi swipe karena lebih besar ya yang indeks 1. Tetap. Oke. Berikutnya, setelah membandingkan 0 dengan 1, dia akan membandingkan 1 dengan 2. Indeks 1 dengan indeks 2. Gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa indeks 2 yang nilai indeksnya lebih besar daripada indeks 1 itu datanya lebih kecil daripada yang indeks 1. Indeks 2 datanya lebih kecil daripada data array pada indeks 1. Nah, dengan seperti ini maka dilakukan operasi swipe. Tukar. Jadi yang 7 asalnya di indeks 2 dia diletakkan pada indeks 1, dan 21 yang asalnya di indeks 1 itu diletakkan pada indeks 2. Swipe gitu ya. Jadi ini terjadi swipe ketika data sebelah kanan, mudahnya gitu ya, data sebelah kanan lebih besar daripada data sebelah kiri. Data pada indeks yang lebih besar itu data sebelah kanan lebih kecil daripada data sebelah kiri gitu ya. Itu terjadi swipe, tukar. Oke. Setelah itu lanjut, karena dia sudah bandingkan antara indeks 1 dengan indeks 2, maka sekarang dia akan bandingkan indeks 2 dengan indeks 3. Ya, dia bandingkan indeks 2 dengan indeks 3. Dilihat, sebelah kanan lebih besar atau lebih kecil? Oh, ternyata lebih kecil. Berarti swipe dong? Iya, di swipe gitu ya. Nah, di swipe, jadi yang indeksnya 3 diletakkan di indeks 2 dan indeksnya 2 diletakkan di indeks 3. Kemudian lanjut dia bandingkan indeks 3 dengan indeks 4. Oh, indeks 4 datanya lebih kecil daripada indeks 3. Swipe, ya, swipe lagi. Ya, jadi yang indeks 4 diletakkan di indeks 3 dan indeks 3 diletakkan di indeks 4. Nah, semua data sudah terbandingkan. Berarti tahap 1 sudah selesai. Gitu ya, sudah terbandingkan. Tapi data yang lain belum terurut. Nah, karena data lain belum terurut, maka kita lanjutkan perbandingannya untuk tahap berikutnya. Ya. Untuk tahap kedua, itu mengambil data yang sudah diselesaikan pada tahap pertama, gitu ya, yaitu 13, 7, 10, 3, 21. 13, 7, 10, 3, 21. Ya. Seperti juga tahap pertama, di tahap kedua langkahnya persis sama, yaitu diawali dengan membandingkan antara indeks 0 dengan indeks 1. Berikutnya bandingkan indeks 1 dengan indeks 2 dan seterusnya begitu ya. Nah, di tahap 2 ini pada saat membandingkan indeks 0 dengan indeks 1, nah ternyata indeks 1 datanya lebih kecil daripada indeks 0. Berarti dilakukan operasi ya, operasi swipe. Ya, ditukar. Jadi yang 7 awalnya di indeks 1 sekarang diletakkan di indeks 0. 13 awalnya di indeks 0 sekarang diletakkan di indeks 1. Setelah swipe, kemudian dilakukan perbandingan berikutnya, indeks 1 bandingnya dengan indeks 2. Oh, lebih kecil lagi, swipe. Ya, di swipe lagi, gitu ya.
Oke, selesai. Kemudian membandingkan antara indeks 2 dengan indeks 3. Ternyata indeks 3 datanya lebih kecil lagi daripada indeks 2. Di swipe lagi. Ya, swipe. Ya, swipe. Kemudian yang terakhir membandingkan indeks 3 dengan indeks 4. Nah, sekarang yang indeks 4 datanya lebih besar daripada yang indeks 3, sehingga tidak dilakukan operasi swipe. Tetap datanya seperti itu. Sehingga pada tahap kedua datanya adalah 7, 10, 3, 13, 21. Ya, ada 2 data yang sudah terurut, yang 3 belum. Karena belum dilanjutkan pada tahap berikutnya. Ya. Oke. Tahap berikutnya di tahap ketiga. Tahap ketiga. Oke. Nah, ini dia tahap ketiga ya. Jadi data yang diambil adalah data yang hasil dari tahap keempat, yaitu 7, 10, 3, 13, 21. Ini ada ya 7, 10, 3, 13, 21. Awalnya apa? Membandingkan dari 0 dengan indeks 0 dengan indeks 1. Seperti itu ya setiap tahap. Ya. Bandingkan, tetap enggak ada swipe. Tetap, karena lebih besar yang sebelah kanan. Bandingkan 2 dengan 3. Sebelah kanannya lebih kecil. Berarti swipe, ya. Ya. Kemudian bandingkan 3 dengan ini tadi bandingkan 1 dengan 2 ya. Nah, sekarang bandingkan 2 dengan 3. Lebih besar, tetap. Kemudian bandingkan 3 dengan 4. Yang kanan lebih besar, tetap lagi. Ya, jadi swipe-nya hanya sekali di sini di tahap ketiga. Ya. Tahap ketiga selesai dengan data yang sudah terurut, ada 3 buah data. 10, 13, 21. Yang 2 belum terurut. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi di tahap berikutnya. Nah, ini tahap berikutnya mengambil data dari tahap sebelumnya, tahap 3. 7, 3, 10, 13, 21. 7, 3, 10, 13, 21. Oke, langkahnya gimana? Pasti Anda sudah tahu kan? Yang pertama, membandingkan 0 dengan 1. Kanan lebih kecil, swipe. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu membandingkan 1 dengan 2. Ya. Kanannya lebih besar, tetap. Setelah itu membandingkan 2 dengan 3. Lebih besar, tetap. Kemudian terakhir adalah membandingkan 3 dengan 4. Yang kanannya lebih besar, sehingga tetap. Ya. Jadi yang data terakhir adalah di tahap keempat ada sebuah swipe, gitu ya, pada saat membandingkan yang awal tadi 0 dengan 1, gitu ya. Di terakhir datanya 3, 7, 10, 13, dan 21, sehingga data yang di tahap keempat semuanya sudah terurut. Jadi begitu cara si bubble ini, gitu ya, si bubble ini mengurutkan data, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ada berapa tahapan? Ada berapa tahap dari yang mulai belum terurut sampai terurut? Ya, ada 1, 2, kemudian 3, ya 3 dan 4, gitu ya. Nah, jadi ada 4 tahap. Tahap satunya itu kalau satu kecil kelihatan ya, itu tahap 1. Yang ini tahap 2. Kemudian yang ini adalah tahap 3, ya, tahap 3. Kemudian yang terakhir tadi adalah tahap 4, ya. Ada 4 tahap, ya. Tahap 4. Oke, seperti itu. Nah, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Oke, kita perhatikan bahwa di tahap 1, kita perhatikan ada berapa perbandingan tadi? Perbandingan pertama 0 dengan 1. Kemudian perbandingan kedua 1 dengan 2. Kemudian perbandingan ketiga 2 dengan 3, dan perbandingan keempat adalah 3 dengan 4. Ada 4 kali perbandingan.
masing-masing tahap. Jadi kan sama persis tahu masing-masing tahap langkahnya. Ya, jadi ada 4 tahap, masing-masing tahap ada 4 perbandingan. Gitu ya. Nah, kita lihat kenapa tahapnya ada 4, kemudian perbandingannya juga ada 4. Ya, karena data yang kita miliki adalah 5 buah data, jadi N-nya 5. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bubble sort itu akan melakukan proses tahapnya sebanyak N-1 tahap. Masing-masing tahap ada N-1 perbandingan. Gitu ya. Jadi kalau 5 berarti 4 tahap 4 perbandingan. Kalau 10 ya 9 tahap 9 perbandingan. Kalau datanya 25 berarti 24 tahap 24 perbandingan. Ini yang normal yang belum dioptimasi gitu ya. Seperti itu. Jadi tahapnya adalah N-1 dan perbandingannya adalah N-1. Itu untuk bubble sort. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi bahwa masing-masing tadi itu dilakukan secara berulang dan sama persis. Masing-masing tahap melakukan hal yang sama, membandingkan mulai 0 dengan 1 sampai dengan membandingkan indeks terakhir, yaitu indeks 3 dengan indeks 4. Jadi, diawali dengan membandingkan 0 dengan 1, kemudian membandingkan 1 dengan 2, kemudian membandingkan 2 dengan 3, dan membandingkan 3 dengan 4. Jadi, ya, sama. Nah, berulang seperti itu sampai datanya terurut. Dan insya Allah kalau sudah N-1 tahap, N-1 perbandingan itu pasti terurut, ya, pasti terurut. Nah, kalau kita lihat, berarti itu adalah operasi looping, gitu ya. Operasinya adalah operasi looping, perulangan, diulang 4 kali, masing-masing perulangan membandingkan 4 kali, berarti ada perulangan untuk tahap, gitu ya. Ada perulangan untuk perbandingan. Jadi perulangannya 2 nested, gitu ya. Seperti itu. Perulangan untuk tahap. Jadi misalnya kalau bisa kita tulis seperti ini. Tahap itu misalnya I gitu ya, for ya dibesarkan dulu benar. Nah, kita besarkan biar kelihatan. Oke, for I jadi sama dengan 0 mulai dari indeks 0 tadi ya. I sama dengan 0. Nah, kemudian sebanyak apa? I lebih kecil dari N-1. Nah, kita lihat tadi N-1 diambil dari mana? Di sini ya. Nah, N-nya 5. Tahapnya berapa? 4 kali. 4 kali itu berarti nanti indeksnya adalah 3. Ya. Nah, sedangkan indeks tertinggi adalah N-1. Jadi dia akan mengulangi sebanyak N-1 kali. Di indeksnya adalah batas akhirnya dia akan mengulangi sampai indeks 3, yaitu lebih kecil dari N-1. Ya. N-1 nya 4, jadi 3 adalah lebih kecil dari N-1. Itu. Stepnya 1, I++. Ini untuk perulangan tahap. Kemudian untuk perulangan langkah. Untuk perulangan perbandingan, gitu ya. Ini di dalam tahap ada perbandingan. Misalnya perbandingan adalah J. For J sama dengan 0. Nah, kita tahu tadi bahwa tahapnya sama dengan perbandingan dan jumlahnya, sehingga sama saja J lebih kecil dari N-1. J++. Begitu. Nah, di sini di dalam tahap masing-masing tahap, di dalam
Pengulangan perbandingan di sini ada operasi perbandingan. Tadi ya, membandingkan antara indeks ke-0 dengan indeks ke-1, membandingkan dengan indeks ke-1 dengan indeks kedua, dan begitu seterusnya, ya. Di perbandingan itu if data, oh ya, datanya belum ada nih. Kita kasih dulu datanya di sini. Misalnya datanya adalah sebuah array. Kita ambil aja dari yang contoh tadi, data awalnya ini, ya. Oke, kita kopikan ke sana datanya. Di sini. Nah, oke, datanya adalah 13, kemudian 21, kemudian 7, kemudian 10, kemudian 3, gitu ya. Itu datanya 13, 21, 7, 10, 3. Nah, bandingkan. If bandingnya, kalau sekarang I-nya atau J-nya itu pada posisi 0, dia akan dibandingkan dengan sebelahnya. Berarti ini J plus 1, gitu ya. J-nya 0, berarti yang indeks berikutnya adalah J plus 1. Membandingkan dengan 0 dengan indeks 1. Berarti sini if data J lebih besar daripada data J plus 1. Data J plus 1. Nah, jika data 0, data pada indeks 0 itu lebih besar daripada data pada indeks 1, gitu ya. Jika pada data 1 lebih besar daripada data indeks 2, dan begitu seterusnya. Artinya yang ini lebih kecil, ini contohnya, gitu ya. Ini lebih besar daripada indeks 1, lebih besar daripada indeks 2, maka akan terjadi operasi swap, ya. Maka di sini akan ada swap. Operasinya adalah swap. Di sini swap. Nah, operasi swap itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita pindahkan secara langsung itu tidak bisa ya datanya ya. Jadi misalnya kita punya ini ya, 21 dan 7 nih. Nah, kalau kita swap langsung pindah gitu aja. Misalnya 7 langsung indeks yang lebih besar kita pindahkan ke indeks yang lebih kecil, gitu ya. Langsung kita pindahkan gitu, 7-nya ditaruh sini. Nah, maka data yang indeks lebih kecil hilang, gitu ya. Jadi nanti datanya akan kembar seperti ini. Maka operasi swap itu harus ada variabel penampung. Misalnya kita kasih namanya adalah variabel time, gitu ya. Variabel time. Nah, jadi time ini untuk menyimpan sementara. Oke, jadi misalnya di sini kita tulis yang pertama, data ini salah satunya boleh. Oke lah, misalnya kita ambil yang indeksnya yang kecil 0, ya. Ini dikirimkan dulu ke time. Jadi dari array indeks 0 dikirim ke time. Misalnya 21. Ya. Nah, berarti di sini kita tulis time sama dengan data pada indeks J, seperti itu. Ya. Nah, time diisi dengan data pada indeks J. Sekarang karena sudah ada di sini, ini bisa kita tumpuk, gitu ya, karena sudah aman di sini, sehingga 7 dipindah ke 21. Oke, begitu. Artinya data pada indeks ke J diisi data pada indeks ke J plus 1, gitu ya. Oke, kita tulis di sini data
pada indeks ke J diisi dengan data pada indeks ke J plus 1, gitu ya. Oke, nah sekarang yang terakhir, yang sini pada indeks J plus 1 ini diisi dengan data yang dari temp, gitu ya. Nah, 21, sehingga datanya akan yang awalnya tadi 217 sekarang jadi 721. Seterusnya adalah data pada indeks ke J diisi dari data yang ada di temp. Berarti data yang pada indeks ke J plus 1 diisi dengan data yang ada di temporary, temp. Nah, seperti itu terjadi swap, gitu ya. Yang tetap nggak usah, karena tetap itu sudah diapa-apakan, gitu ya. Jadi nggak perlu ada codingnya sudah ya. Nah, berarti ini sudah selesai perbandingannya. Nah, kemudian yang untuk for-nya ya, for-nya. Kemudian untuk for yang pertama, itu yang langkah, gitu ya. Nah, oke, jadilah seperti ini algoritmanya. Ya, untuk algoritma bubble sort, ya. Di for untuk tahap, for untuk langkah, untuk perbandingan per langkahnya, kemudian untuk swap jika terjadi data yang harus di swap, ya. Oke, ini pakai lagi. Oke, swap. Nah, sekarang kita implementasikan di JavaScript. Jadi kita sudah sediakan di sini JavaScript-nya. Nah, ya, kalau kita lihat datanya 13, 21, 10, 7. Di sini tadi 13, 1, 7, 10, 3. Ya, 13, 1, 7, 10, 3. Oke. Nah, N-nya data titik lain, gitu ya. Kemudian yang ini tadi for i sama dengan 0, i lebih kecil n-1, i plus, ini untuk langkah, ya. Ini untuk langkah, looping untuk langkah. Kemudian yang ini tadi looping untuk perbandingan, gitu ya. Tahap, gitu ya. Ini looping untuk perbandingan. Kemudian yang ini proses perbandingannya. Kemudian di dalamnya jika ada yang perlu di swap, jika data yang lebih data dengan indeks sebelah kiri lebih besar daripada indeks sebelah kanan, atau dengan kata lain data sebelah kanan lebih kecil daripada indeks sebelah kiri, maka terjadi operasi swap, ya. Nah, gitu ya. Kemudian swapnya di tadi kita sediakan temp, diambil data J-nya, kemudian data J-nya diisi dengan data J plus 1, data J plus 1-nya diisi dengan temp, sudah. Ini saya tambahkan konsul untuk mengecek yang terjadi swap, gitu ya. Nah, terakhir adalah datanya yang hasil akhirnya ditampilkan. Itu bisa ini buat di JavaScript. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kita jalankan. Oke, nah, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Oke, ini ya. Oke, kita refresh, jalankan. Nah, ini jadi ada berapa tahap? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 tahap, gitu ya.
4 tahap. Tahap 1, kemudian tahap 2, kemudian tahap 3, dan terakhir tahap 4. Ya, nah, masing-masing tahap ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, tahap 2 ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Tahap ketiga ada 1, 2, 3, 4. Tahap 4 juga sama. 1, 2, 3, 4 buah tahap. Ya. Swabnya juga sama gitu ya. Jadi data akhirnya terurut 3, 7, ini data akhirnya 3, 7, 10, 13, 21 yang terurut. Nah, itu jadi begitulah konsep atau cara algoritma Bubbleshot bekerja. Bagaimana dia mengurutkan data dari yang asalnya acak menjadi terurut. Untuk yang saat ini kita pelajari yang pengurutan ascending, gitu ya, yang dari kecil ke besar. Nah, sekarang coba nanti Anda kembangkan bagaimana kalau mengurutkan descending. Jadi datanya tidak 3, 7, 10, 13, 21, tetapi jadi nanti adalah 21, 13, 10, 7, 3. Gitu ya. Kebalikannya. Nah, clue-nya itu ada pada perbandingan. Ada pada perbandingannya. Jadi kalau yang diswab dari kecil, yang kecil pindah ke kiri, berarti kan data yang besar pindah ke kanan sampai top, gitu ya. Nah, berarti itu jadinya ascending karena data yang paling besar ke kanan. Kalau descending diganti, yang berjalan adalah data yang paling kecil, jadi pindahnya kalau yang sebelah kanan itu lebih besar maka dipindah ke kiri, sehingga yang kecil akan berjalan bubble sampai menutup, sehingga yang urutannya yang terkecil sebelah kanan, yang terbesar sebelah kiri, jadinya descending, gitu ya. Oke, bisa dikembangkan seperti itu. Dan juga algoritmanya nanti bisa dipercepat, bisa cari referensi yang lain. Begitu, mahasiswa semua, semoga difahami materi Bubbleshot kali ini, dan selamat belajar, semangat terus belajar meskipun dalam kondisi pandemi. Tidak ada halangan untuk kita tetap untuk belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.